Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Alfian MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anda Ferli Avansyah, NPM 2151040087. Di sini saya akan membawakan materi tentang ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah tingkat keadaan, keuletan, dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan ketahanan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Konsep dasar ketahanan nasional yaitu yang pertama ada metode Astragatra, yaitu manusia sebagai salah satu jenis makhluk Tuhan pertama-tama berusia mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya atau survival. Yang kedua, dalam rangka tersebut ia memenuhi keperluan hidupnya dari yang paling pokok sampai yang paling mutakhir, baik bersifat materi maupun kejiwaan. Yang ketiga, untuk keperluan tersebut manusia hidup berkelompok Homo socius dalam memperkaya diri dengan alat-alat penolong serta penghuni suatu wilayah tertentu yang dibinanya dengan kemampuan dan kekuasaan zon politikon. Secara antropologi, jadi maka manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan ia mempunyai kemampuan berpikir atau akal serta keterampilan, dan karenanya lahirlah manusia budaya atau manusia berbudaya. Sebagai manusia budaya, ia mengadakan hubungan dengan alam sekitar di dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, penjelasan tiap-tiap gatra di dalam Astagatra. A. Posisi dan lokasi geografi negara. Posisi dan lokasi geografi suatu negara dapat diberikan petunjuk mengenai tempatnya di atas bumi yang memberikan gambaran tentang bentuk keadaan dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak wujud dan tata susunan tertentu. Indonesia misalnya merupakan suatu kesatuan laut dan dengan kepulau-pulauan di dalamnya. Pendapat yang sebaliknya, yaitu Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi laut, adalah tidak benar. Dari bentuk keluar negeri dapat diketahui situasi yang kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dengan lingkungannya. Ada dua jenis negara yang punya ciri khusus berkenan dengan lokasinya, yaitu yang pertama, negara dikelilingi daratan atau landlocked country. Contohnya yaitu negara Laos, Swiss, Afghanistan. Lingkungan negara demikian itu bersifat serba daratan dan serba benua. Ciri serba benua tersebut mempengaruhi dan menentukan cara pandang negara yang bersangkutan di segala bidang kehidupan nasional. Yang kedua, negara dikelilingi lautan. A. Negara kepulauan atau archipelagic states. Yang dimaksud dengan negara kepulauan atau archipelagic adalah negara yang terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat suatu dengan lainnya, sangat membentuk satu keutuhan geografis, ekonomis, dan politis. B. Negara pulau atau island states. Berbeda dengan negara kepulauan, maka beda negara pula unsur daratan lebih besar daripada unsur laut. Negara yang mempunyai bagian wilayah yang bersifat archipelagi, negaranya sendiri bersifat negara daratan, tetapi mempunyai suatu bagian wilayahnya yang bersifat archipelagi. Ini tidak dapat disamakan dengan kepulauan. B. Keadaan dan kekayaan alam. Pengertian kekayaan alam. Kekayaan alam adalah suatu negara, ia segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi dan di laut dan di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara. Kekayaan alam dibagi di dalam 3 golongan, yaitu hewani, fauna, nabati atau flora, dan mineral. Ada yang bersifat dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Kekayaan alam berada di dalam 3 lingkungan, yaitu di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi. C. Keadaan dan kemampuan penduduk.
kemampuan penduduk di dalamnya adalah masalah manusia penduduk yang mendalami ialah sosial yang selalu menyangkut tempat atau jumlah wilayah penduduk yang komposisi soal yang penduduk mempengaruhi dan distribusi komposisi penduduk dan penyebaran penduduk soal akibat dari perubahan tinjauan jumlah masalah komposisi penduduk umumnya dan penyebaran dikaitkan penduduk dengan pencapaian tingkat kesejahteraan dan keamanannya. D. Ideologi. Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai. Falsafah tersebut dapat diberikan istilah lain misalnya ideologis, falsafah negara, pandangan hidup dan pandangan dunia, rukun negara, landasan ideal dan sebagainya. E. Politik. Politik adalah masalah politik berada di dalam konteks negara karena kekuasaan di dalam suatu negara berpusat pada pemerintah negara tersebut. Sebagai konsekuensi logika dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa karena pusat kekuasaan di dalam suatu negara berada pada pemerintahan dan perjuangan memperoleh kekuatan berubah menjadi perjuangan menguasai pemerintah. F. Ekonomi. Pengertian ekonomi. Segala sesuatu pemerintah dan masyarakat di dalam penggolongan faktor produksi yaitu bumi, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen di dalam produksi serta distribusi barang dan jasa demi kesejahteraan rakyat baik fisik, material, maupun mental spiritual. G. Sosial budaya. Pengertian ketahanan di bidang sosial dan budaya beranalogi dengan pengertian TANAS, maka ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan keutuhan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara. H. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah atau negara dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara. 3. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu A. Menunggal antara tingkat aspek alamiah dan pancagatra aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur adukan semua aspek sosial, bukan unifikasi, tetapi integrasi di dalam secara serasi dan selaras. B. Mawas ke dalam karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini berarti bahwa dianut sikap isolasi dan nasionalisme sempit. C. Percaya pada diri sendiri atau self-confidence. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan dari luar. D. Berubah menurut waktu. Tanas ya suatu bangsa tidaklah tetap adanya. Ia dapat meningkat suatu menurun dan bergantung pada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. 4. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan dan suatu bangsa untuk dapat menjalani kelangsungan hidupnya menuju dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional yang dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasional yang menjadi kemakmuran, sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasionalnya adalah kemampuan yang melindungi eksistensi dan nilai-nilai nasionalismenya terhadap ancaman dan dari dalam maupun dari luar negeri. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian, terima kasih.